Inflasi Amerika Serikat pada Juni kembali melejit. Indeks harga konsumen negeri paman Sam tercatat mencapai 9,1% secara tahunan. Menghadapi tantangan ketahanan pangan global, Indonesia telah menyusun rangkaian strategi untuk menghadapi masalah ketahanan pangan. Dan juga resiliensi Indonesia menghadapi gejolak pangan itu justru paling rendah. Krisis pangan yang terjadi saat ini tidak hanya menimpa negara berkembang, bahkan negara maju pun ikut mengalami dampaknya. Sejumlah negara mengalami tingkat inflasi tinggi. Bagaimanakah nasib Indonesia? Ketahanan pangan adalah suatu kondisi pada kebutuhan pangan yang terpenuhi bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan baik dari jumlah maupun mutu yang aman, merata, dan terjangkau. Di Indonesia, tanaman padi merupakan tanaman yang paling penting. Padi merupakan bahan dasar makanan pokok Indonesia yaitu beras atau nasi. Selain ketergantungan terhadap beras, Indonesia juga masih bergantung terhadap tepung terigu. Tepung terigu adalah tepung yang berbahan dasar gandum yang dihaluskan. Indonesia dalam memproduksi tepung terigu masih membutuhkan bahan pangan impor gandum dari beberapa negara lain seperti Australia, Brazil, India, dan Ukraina. Semenjak invasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, harga gandum naik lebih dari 2 kali lipat, rata-rata $280 Amerika per ton pada tahun 2021 menjadi $50 Amerika per ton pada bulan Mei 2022. Menurut Global Report on Food Crisis tahun 2022, krisis pangan menyebabkan kerawanan pangan akut pada skala global di beberapa tahun terakhir. Kerawanan pangan akut adalah kondisi seseorang tidak mampu memperoleh makanan yang cukup sehingga hidup seseorang menjadi terancam. Krisis pangan yang terjadi menjadi suatu langkah awalan yang akan berimbas terhadap persoalan harga pangan. Kesulitan dalam membeli bahan makanan pokok dapat menyebabkan menderita malnutrisi akut yang dapat berujung pada kematian. Kebutuhan pangan dan gizi yang diperoleh dari bahan pangan yang beragam sangat diperlukan guna untuk mencukupi kebutuhan gizi pada tingkat umur yang berbeda, terutama pada anak yang memiliki risiko terhadap penyakit stunting. Stunting adalah kondisi anak kehilangan nutrisi penting saat dalam masa kandungan atau selama 5 tahun pertama kehidupan. Salah satu faktor penyebab secara tidak langsung mengenai stunting adalah pola konsumsi masyarakat terhadap makanan yang beragam dan bergizi. Pola konsumsi makanan yang terjadi disebabkan oleh aksesibilitas terhadap pangan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Hal tersebut akan menjadi salah satu ancaman bagi seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Salah satu solusi alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan gerakan B2SA berbasis pangan lokal. Gerakan ini dilakukan untuk mengimplementasikan dan memanfaatkan potensi produk pangan yang dihasilkan oleh suatu daerah. Pangan lokal adalah produk pangan yang dikembangkan dan dikonsumsi pada suatu daerah atau kelompok masyarakat lokal tertentu. Pangan lokal yang terdapat di Indonesia adalah jagung, singkong, ubi, talas, dan porang. Menurut data PPH Susenas tahun 2021 di salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Tengah, dari 35 kabupaten atau kota terdapat 33 kabupaten atau kota yang mengalami kelebihan pangan kelompok padi-padian. Artinya Jawa Tengah masih bergantung terhadap kelompok pangan padi-padian. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah suatu usaha untuk mengajak masyarakat memberikan variasi terhadap makanan pokok yang dikonsumsi, agar tidak terfokus hanya pada satu jenis saja. Konsep ini hanya berlaku untuk makanan pokok saja. Singkong dan talas menjadi produk yang dapat digunakan untuk menggantikan padi agar mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap padi. Singkong dapat diolah menjadi tepung mokaf dan diolah menjadi bahan makanan snack seperti cookies, sedangkan talas dapat diolah menjadi tepung talas, dan tepung tersebut digunakan sebagai bahan untuk membuat egg roll. Selain berfokus terhadap diversifikasi pangan, tidak lupa untuk mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kedua terbesar yang membuang sampah makanan atau food waste. Jadi jangan sering-sering melakukan pembuangan sampah makanan yang banyak ya. Jadi, tetap selalu makan makanan bergizi dan beragam serta tidak membuang makanan ya.